Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, pada kesempatan saat ini saya akan menyampaikan tutorial tentang cara input perencanaan dan pelaporan di BOP Salur. Baik sahabat, kita langsung saja mulai saja. Untuk yang pertama, kita buka Google-nya dan buka tab baru. Dan langsung diklik BOP Salur ya. Setelah terbuka BOP Salur, di situ ada tulisan paling atas BOP 2021 Kemdikbud. Jadi silakan buka saja di situ, diklik saja BOP 2021 Kemdikbud. Lanjut, setelah terbuka nanti akan terbuka aplikasi BOP 2021 ya. Di situ ada cara masuk untuk ke BOP Salurnya, yaitu melalui SSO, dan di situ username dan password ya. Silakan masukkan username di Dapodik kita, kemudian juga password, dan kemudian klik SSO. Setelah muncul Dapodik di situ, klik masuk ya. Setelah terbuka, di situ ada terbuka Dapodik, dan di situ ada username yang harus dimasukkan lagi dan juga password. Langsung diklik saja masuk. Kemudian setelah terbuka, setelah masuk, dan di situ di sebelah kiri atas muncul aplikasi BOP 2021. Kita ke bawah, di situ ada data Dapodik, kemudian juga perencanaan dan laporan. Untuk langkah yang selanjutnya, kita klik saja data Dapodik. Kemudian klik data satuan pendidikan. Dan di data satuan pendidikan, silahkan scroll ke bawah. Di situ ada pilih cut off dan juga submit. Nah, untuk yang selanjutnya, langkah selanjutnya, pilih pilihan yang ada di pilih cut off. Di situ ada pilihan 2021 tahap 1, 2021 tahap 2, 2022 tahap 1, 2022 tahap 2. Nah, kita klik saja 2022 tahap 1. Setelah diklik, silahkan langsung submit. Setelah submit, kita langsung ke langkah berikutnya, yaitu langsung ke perencanaan. Dan lanjut input perencanaan. Di input perencanaan ini otomatis langsung akan muncul, yaitu input perencanaan kegiatan dan anggaran 2022 tahap 1, Satuan Pendidikan ... Nah, di situ disebutkan satuan pendidikannya. Satuan pendidikan A, misalnya B ataupun juga C sudah muncul, termasuk dengan di situ ada NPSN. Kemudian di bawahnya langsung muncul ada siswa PAUD penerima BOP, di situ berapa orangnya sudah muncul ya. Ini patokannya atau yang diambil data ini adalah diambil pada waktu tahun 2021 akhir. Kemudian di bawahnya ada BOP Satuan Pendidikan. Di situ langsung akan otomatis muncul pagu 1 tahun, rupiahnya akan muncul di situ. Kemudian juga nilai salur berapa persennya di situ akan muncul. Kemudian juga perencanaan sampai saat ini di situ akan muncul ketika kita setelah mengisi input perencanaannya. Dan ada keterangan sisa dana untuk direncanakan. Nah, di situ kalau sudah direncanakan itu akan nilainya atau harus 0 ya di situ. Dan catatan untuk perencanaan ini harus dibuat dalam 1 tahun anggaran. Pelaporan bisa dilakukan setelah perencanaan sudah dilakukan 100% sesuai dengan pagu 1 tahun. Jadi
di input pelaporan nanti ini kita bisa melakukan input pelaporan kalau kita setelah melakukan input perencanaan 1 tahun. Jadi di sini untuk perencanaan kita rencanakan pengeluaran 1 tahun. Dan untuk pelaporan, itu untuk pelaporan dilaporkan sesuai uang yang sudah kita terima di tahap 1. Baik, untuk yang selanjutnya, di input perencanaan penggunaan dana dalam 1 tahun anggaran, ini nanti di sisa dana untuk direncanakan harus bernilai 0. Nah, di situ BOP reguler PAUD, ada pagu 1 tahun sekian, nilai salur sekian, kemudian juga perencanaannya sampai saat ini sekian, dan sisa dana untuk direncanakan itu nanti setelah melakukan input perencanaan harus 0. Kemudian yang selanjutnya, input perencanaan. Nah, di sini input perencanaan ada jenis komponen, jenis penggunaan, barang atau jasa yang dibelanjakan, jumlah, satuan, dan harga satuan. Nah, setelah diisi semuanya itu, langsung klik simpan. Jadi nanti di jenis komponen kita tinggal memilih saja. Di situ ada beberapa komponen dan sudah komplit komponennya. Dan untuk pengeluaran BOP ini, untuk penyaluran atau perencanaan BOP ini, ya, itu silakan dipilih tentunya sesuai dengan anggaran yang sudah kita terima dan anggaran yang akan kita terima. Jadi disesuaikan dengan keurgenan atau kepentingan yang ada di lembaga kita masing-masing. Di situ untuk komponen, untuk jenis komponen ada penerimaan peserta didik baru, pengembangan perpustakaan dan atau layanan pojok baca, kemudian sampai dengan pembayaran honor. Silahkan di situ diklik, silahkan itu dipilih. Nanti ada jenis penggunaan, tinggal pilih juga. Itu di jenis penggunaan tinggal kita pilih. Kalau sudah diklik jenis komponen, di jenis penggunaan pun akan ada pilihan. Kemudian barang jasa yang dibelanjakan itu kita ketik langsung, ya. Itu kita ketik langsung, kita tulis langsung untuk di barang dan atau jasa yang dibelanjakan. Misal kalau tadi jenis komponennya adalah untuk penerimaan peserta didik baru, kemudian di jenis penggunaannya ada di situ pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan, misalnya kita klik. Kemudian barang atau jasa yang dibelanjakan, di situ tinggal menulis spanduk, banner, ataupun juga yang lainnya. Kemudian jumlah, itu jumlah 1 tahun kita perlunya berapa, ya. Kemudian satuannya, misalnya kalau spanduk jumlah misal 1, kemudian satuannya buah, kemudian juga harga satuannya. Di situ misalnya tinggal menulis berapa nominal yang kita keluarkan sesuai dengan yang sudah kita belanjakan. Kemudian setelah diisi semuanya, klik simpan. Nah, setelah di input perencanaan, ya, setelah disimpan pasti di bawahnya akan muncul di daftar perencanaan penggunaan anggaran, ya. Di daftar perencanaan penggunaan anggaran, kalau kita setelah mengisi di input perencanaan akan otomatis muncul. Nah, di situ ada beberapa pilihan. Di situ kita bisa melakukan edit, ya. Di sini masih kita melakukan bisa edit, ya. Kalau misalnya ada kekeliruan, salah tik ataupun juga apa. Kalau sebelum warna pensilnya warna hitam, ya, itu masih kita bisa edit. Kemudian yang selanjutnya setelah kita input perencanaan dan nominal di atas di input perencanaannya di sisa dana untuk direncanakan sudah bernilai 0, ya, bernilai 0, itu kita langsung ke laporan, ya. Kita klik laporan, langsung kita klik input pelaporan, ya, input pelaporan. Nah, di situ sudah muncul dana BOP satuan pendidikan sekian, nominal sekian, dan sisa dana untuk direncanakan sudah 0, baru kita bisa melakukan input pelaporan, ya, input pelaporan. Jadi input perencanaan itu harus 100% dianggarkan
sesuai pagu 1 tahun. Langsung ke input laporan penggunaan dana 2022 tahap 1. BOP reguler PAUD, nominal pagu 1 tahun sekian, kemudian juga di situ akan muncul otomatis ya di BOP reguler PAUD. Kemudian di bawahnya, setelah kita melakukan input pelaporan, di situ ada input pelaporan ya. Setelah melakukan input pelaporan dan otomatis akan muncul di situ pilihan ataupun juga data yang sudah kita masukkan. Misal ada penerimaan peserta didik baru, di situ penerimaan peserta didik baru, penerimaan peserta didik baru, kemudian juga pengembangan perpustakaan dan atau layanan pojok baca dan juga yang lainnya. Di situ akan muncul otomatis jenis penggunaan, barang atau jasa, satuan, jumlah, harga, total, dan terus sampai ke yang sebelah ujung ya, yaitu ada tombol pensil dan ada tulisan lapor. Nah, setelah kita benar-benar mengisi di input pelaporannya, kita sudah yakin tidak ada yang salah, silahkan diklik lapor. Nah, dengan catatan, kita harus ingat bahwa setelah diklik lapor ini, kita tidak bisa melakukan edit lagi, karena perbaikan ataupun juga pengeditan hanya bisa dilakukan 1 kali lagi nanti ya. Ataupun juga kalau misalnya ingin melakukan perbaikan, kita harus datang ke Dinas Pendidikan terdekat. Baik, nah sekali lagi asumsinya di input pelaporan dan perencanaan, untuk input perencanaan itu adalah anggaran 1 tahun kita rencanakan, dan untuk di input pelaporan itu adalah melaporkan uang yang sudah kita belanjakan dan uangnya sudah kita terima di tahap 1. Nah, untuk input perencanaan itu sisa dananya harus bernilai 0. Namun, untuk di input pelaporan itu sisa dana bisa saja tidak 0 atau ada saldo ya. Kalau ada saldo, nanti di tahap 2 kita belanjakan lagi disatukan dengan anggaran yang diterima nanti di tahap kedua. Baik sahabat, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan saja tutorial ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan tentunya kalau ada yang kurang dipahami, silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.